Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar semuanya? Teman-teman ya, kelas 10 X Makkah Smasko. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Tetap jaga protokol kesehatannya di rumah saja dan tetap semangat belajarnya. Baik, untuk hari ini, insyaallah ya, kali ini PAI ya, dan Budi Pekerti semester genap atau semester 2 ya, untuk awalan yaitu materinya tentang perilaku jujur. Nah, ini ada di KD 3.6 dan 4.6 ya. Yang insyaallah setelah kita pelajari perilaku jujur ini, harapannya ya kalian nanti dengan berbekal kejujuran ya kalian akan dapatkan kunci sukses dalam hidup kalian semuanya gitu. Ya, ini ada satu ilustrasi gitu ya. Jadi contoh gitu ya dari perilaku jujur itu ya tidak mencontek saat ujian misalnya. Atau mengembalikan ya barang atau benda yang ketika kita menemukan kepada pemiliknya. Ya, teman-teman. Nah, tujuan pembelajaran untuk di materi perilaku jujur ini yaitu yang pertama, kalian memahami perilaku jujur sesuai dengan konsep Al-Quran dan sunnah atau hadis Nabi. Yang kedua, kalian mampu menganalisis ya surat At-Taubah nanti yang sebagai dalil naklinya dan hadis Nabi Muhammad SAW tentang perilaku jujur ini. Yang ketiga, kalian mampu menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi diharapkan kalian aplikasi langsung bagaimana kalian harus jujur ya dalam setiap perbuatan, amalia, ucapan dan sebagainya. Yang keempat, kalian memahami bentuk-bentuk perilaku jujur. Oke. Yang pertama, pengertian jujur ya atau kejujuran. Ya dalam bahasa Arab ya secara bahasa itu asidku atau sidik yang artinya benar gitu ya, nyata atau berkata benar gitu kalau secara bahasa. Atau lawan kata ini adalah kadzab ya. Al-kadzibu atau dusta gitu ya. Nah, secara istilah jujur atau asidku bermakna kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Jadi yang diucapkan sama yang dilakukan itu sama nih, maka masuk kategori perilaku atau perbuatan yang jujur. Yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan gitu. Jadi tidak mengada-ada informasinya, sesuai dengan kenyataannya. Tiga, ketegasan dan kemantapan hati gitu ya. Jadi tidak ada ragu-ragu mau berbuat baik gitu ya. Tegas dan mantap gitu. Kemudian sesuai sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan gitu ya. Jadi kita tidak mencampur adukan nih sesuatu hal yang baik dengan yang tidak baik gitu ya. Tapi ya memang murni gitu. Sesuatu yang baik itu kita lakukan secara sempurna. Gitu. Dan sehingga perilaku jujur ini yang menjadi dasar dari segala atau dari semua perilaku gitu ya. Berikutnya dalil nakli dan dalil akli ya. Jadi yang pertama dalam Al-Qur'an gitu ya tentang perilaku jujur ini termaktub dalam surat At-Taubah ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar ya. Jadi kita harus bersama dengan orang-orang yang jujur yang benar. Itu. Ini perintah gitu ya. Jadi ada dalam Al-Qur'an. Kemudian dalil aklinya atau hadisnya ya yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim an Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazallu ar-rajulu yasduqu yataharra sidqa hatta yaktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur fa innal fujur yahdi ilan nar wa ma yazallu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yaktabu indallahi kadzaban. Wah, Muslim yang artinya hendaklah kamu berlaku jujur karena kejujuran menuntunmu pada kebenaran dan kebenaran menuntunmu ke surga. Dan senantiasa seorang berlaku jujur dan selalu jujur sehingga tercatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu berlaku dusta.
atau bohong karena berdusta menuntunmu pada kejahatan. Dan kejahatan menuntunmu kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Dan seorang senantiasa berlaku dusta dan selalu berdosa sehingga dia tercatat di sisi Allah sebagai orang dusta. Masya Allah, naudzubillah ya, jangan sampai kita masuk kategori yang kedua. Tapi kita harus yang pertama, yaitu orang yang jujur ya, sehingga kita akan selalu berada dalam kebenaran dan akan masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa aja sih bentuk-bentuk kejujuran gitu ya? Ya, menurut Syekh Imam Al-Ghazali membagi sifat jujur atau benar asid sebagai berikut diantaranya adalah jujur dalam niat atau berkehendak. Yaitu nggak ada dorongan bagi seorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena teman, bukan karena siapapun ya, bukan karena jabatan dan sebagainya, tapi segala niat kita adalah murni karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jujur dalam perkataan atau lisan, gitu ya. Yaitu sesuai berita yang diterima dengan yang disampaikan. Setiap orang harus dapat memelihara perkataannya. Ia tidak berkata kecuali dengan jujur. Barang siapa yang menjaga lidahnya dengan cara selalu menyampaikan berita yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya, ia termasuk jujur jenis ini atau jenis yang perkataan lisan ini. Menepati janji termasuk jujur ini juga gitu ya, yaitu perkataan lisan. Oleh karena itu hati-hati dengan lidah kita gitu ya. Kadang-kadang kita sangat mudah sekali untuk membicarakan orang gitu ya, berbohong dan sebagainya. Tapi jangan sampai ya, karena kita benar-benar harus kontrol diri kita untuk selalu dalam keadaan jujur ya secara lisan kita. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan atau amaliyah, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh gitu ya, sehingga perbuatan yang nampaknya atau zahir tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi dirinya gitu. Jadi harus sinkron nih gitu. Apa yang kita lakukan secara realita real gitu ya, oleh anggota tubuh kita dengan yang ada dalam hati kita, niat kita itu sama gitu. Ya, baik semuanya gitu ya. Nah, ini contoh kejujuran yang dilakukan oleh panutan kita, kedua kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, suatu ketika Nabi hendak berdakwah secara terbuka atau terang-terangan, maka langkah beliau pertama adalah dengan berdiri di atas bukit, ya, kemudian memanggil para kaum Quraisy untuk berkumpul ya. Wahai kaum Quraisy, kemarilah kalian semua, aku akan memberikan sebuah berita kepada kalian semua. Maka mendengar panggilan lantang dari Rasulullah, berduyun-duyunlah ya semua kaum Quraisy berdatangan. Nah, setelah masyarakat berkumpul dalam jumlah yang besar, beliau tersenyum kepada sembari bersabda gitu ya. Saudara-saudaraku, jika aku memberi kabar kepadamu, jika di balik bukit ini ada musuh yang sudah siaga hendak menyerang kalian, apakah kalian semua percaya? Maka tanpa ragu-ragu semuanya menjawab mantap gitu ya. Quraisy ini percaya gitu ya. Kemudian Rasulullah kembali bertanya, mengapa kalian langsung percaya tanpa membuktikan terlebih dahulu? Gitu. Maka tanpa ragu-ragu kembali orang yang hadir di bukit itu menjawab dengan mantap gitu ya. Engkau sekalipun tidak pernah berbohong. Wahai Al-Amin, ya engkau adalah manusia yang paling jujur yang kami kenal. Nah, ini ya salah satu kedua atau contoh buat kita semuanya Nabi Muhammad ya. Setiap perilakunya, setiap ucapannya, tindak tanduknya adalah semuanya benar gitu, jujur semuanya. Ya. Selanjutnya adalah keutamaan perilaku jujur. Itu. Ya. Kejujuran adalah salah satu tingkatan iman dan Islam gitu ya. Kejujuran adalah satu tingkatan dengan iman dan Islam gitu. Karena ya kejujuran merupakan salah satu yang tidak bisa lepas gitu ya dari seorang yang memiliki iman gitu ya. Maka setingkat gitu ya dalam iman dan Islam kita. Kemudian yang kedua, kejujuran akan membimbing pada kebaikan. Jelas gitu ya, ketika kita selalu berbuat jujur gitu ya, maka akan menghantarkan kita ke dalam kebaikan-kebaikan ya, sehingga kita membimbing ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, penyempurna iman seorang muslim ya. Jadi tidak sempurna iman seorang muslim, orang Islam, imannya tidak sempurna jika tidak mengaplikasikan ya sikap jujur ini gitu ya. Tentunya harus diikrarkan dengan baik ya dengan lisan, dikerjakan dengan tindakan yang kemudian berkomitmen untuk selalu menjaga yang namanya perilaku jujur ini dalam diri kita. Yang terakhir adalah kejujuran mendatangkan ketenangan dan ketentraman hati, pikiran ya, atau dalam kehidupan kita semuanya. Insyaallah bagi kalian semuanya, kita semuanya, kalau kita benar-benar jujur setiap tindakan-tindakan kita, perilaku kita, lisan kita,
ya maka kita akan tenang gitu ya. Karena kalau kita sudah bohong sekali gitu, berdusta sekali, maka akan menimbulkan atau memunculkan kebohongan-kebohongan berikutnya yang sehingga itu semua akan membuat kita tidak tenang gitu ya. Nah, berapa banyak orang yang hartanya banyak gitu ya, punya jabatan, ya, punya kedudukan, tapi tidak tenang. Karena apa? Karena mereka tidak jujur gitu ya, bahkan ya, akan terkena kasus dan sebagainya. Oleh karena itu, kita biasakan dari sekarang, kita niatkan dalam hati kita, yuk kita semuanya berperilaku jujur ya. Tancapkan kejujuran adalah dalam diri kita semuanya. Ya, terima kasih teman-teman semua. Semoga senantiasa kalian sehat ya dan kalian bisa mengaplikasikan sifat jujur atau perilaku jujur ini. Insya Allah nanti akan ada penugasan juga dari Pak Masrur ya, pantau terus Google Classroom-nya. Nanti tugas melalui Google Classroom. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.